Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Reaction ya. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, reaction kali ini kita akan melihat perkembangan nih pembangunan ibu kota yang baru di Kalimantan ya, IKN Nusantara. Jadi guys, IKN Nusantara atau ibu kota negara yang baru ini dibangun di atas lahan kira-kira 256.142 hektar ya. Luas juga ya. Namun sebagian besar hutannya itu sudah mengalami konversi atau perubahan fungsi, biasanya dalam bentuk jadi lahan industri, pemukiman, perkebunan, pertanian, pengembangan wilayah, dan mungkin pertambangan ya. Jadi IKN ini salah satunya alasannya dibangun tuh akan melakukan penataan green forest ya. Jadi dunia hijau di ibu kota yang baru ini. Makanya yang dibangun konon katanya sekitar 70% itu menjadi kawasan hijau. Yuk sekarang kita lihat cuplikan beberapa video ya, perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara di IKN Kalimantan ya. Seperti apa nih perkembangannya? Apakah sudah bagus atau masih acak-acakan nih jelang nanti upacara 17 Agustus tahun 2024 nih? Ayo kita lihat. Oke, kita lihat video yang pertama nih dari VPS Channel ya. Wow, amazing, besar sekali. Yuk kita lihat nih komen-komen dari video ini ya. Seperti apa ya? Apakah netizen itu memberikan opini positif atau negatif ya terkait pembangunan ibu kota Nusantara ya di IKN. Ini yang pertama nih dari Rafa. Mirip kerajaan siluman, kelelawar. Waduh, karya spektakuler seperti ini malah dibilang seperti kerajaan siluman kelelawar. Apa emang benar begitu ya? Dari April, kalau saya lihat ini bukan burung Garuda tapi burung hantu. Gimana? Ini makin parah lagi nih opininya. Burung hantu dari mana? Burung hantu itu matanya lebar, bulat ya. Ini kan matanya nggak kelihatan. Hutan for apa ini? Hutan buat paru-paru bumi jadi gundul kayak gini. Ini kan sebenarnya bukan kita itu sedang merusak hutan, bukan ya. Ini proses. Jadi sebuah proses itu pasti ya kayak gini ya. Tapi kalau udah jadi, ya pasti bagus ya. Karena kan bisa kita lihat blueprint IKN itu seperti apa sih ya kan. 70% itu jadi area hijau. Jadi perlu lihat video tentang blueprint IKN ya. Nih. Gila keren. Imajinasiku ikut terbang tinggi bersama Garuda. Anak cucu bakal bangga nanti cerita tentang Indonesia yang ibu kotanya paling megah. Nah, ini baru bener nih. Nah, lanjut. Terima kasih Pak Jokowi ya, yang benar sih kita perlu berterima kasih kepada Pak Jokowi ya, karena beliau ini seorang visioner ya, yang mampu membuat gebrakan perubahan, bukan hanya bacot sana bacot sini tapi nggak jelas ya, bertahun-tahun ya pada ngomong doang. Tapi Pak Jokowi ini beda, ini langsung sikat, langsung eksekusi, jalan, walaupun banyak hater ya, wajar lah. Lanjut, manfaatnya pindah ke IKN apa sih? Manfaatnya ya ini yang kurang cari informasi ya.
Manfaatnya itu banyak gitu kan. Salah satunya itu ya pemerataan di bidang ekonomi, pemerataan pembangunan supaya apa? Supaya tidak hanya fokus ekonomi ini di Pulau Jawa saja. Kita kan tahu nih hampir 100 tahun nih orang tuh fokus di Pulau Jawa, orang cari kerjaan di Pulau Jawa, semua mimpinya tinggal di Pulau Jawa. Nah, ini Pak Jokowi ini berusaha untuk memecah konsentrasi supaya orang itu mau tinggal mau mimpi bekerja itu tidak harus di Pulau Jawa ya. Ini jadi bisa ke Kalimantan, IKN, Balikpapan dan kota-kota di sekitar IKN ini bakalan pasti maju nih. Dari Patikawa kayak bukan burung hantu ya udahlah, jadi nggak usah terlalu bahas ini mirip apa ya, karena ini kan masih dalam proses, belum bisa kita nilai secara utuh ya, ya masih belum finishing ya, malah kayak Gotham City rumahnya Batman. Iya ya, Batman ya, ya nggak apa-apa lah. Bagus banget kalau lihat dari atas Garudanya kayaknya lagi meluk. Keren banget, merinding liatnya. Iya, jadi ini filosofi dari desain Bapak Nyoman Warta ini adalah Garuda ini simbol melindungi ya, mengayumin ya. Jadi di sini filosofinya itu mengayomi negara Indonesia ya. Dari dari serangan luar atau dari serangan kemiskinan ya. Oke, kita next video berikut. Nah, ini dia ada tanggapan nih dari seorang artis nih, papan atas, Baim Wong ya. Tahun depan. Bang, tanggapan kesan pesan mengenai IKN? Nggak ada kesan. Nggak ada kesan pesan? Yang paling bagus. Oke, terima kasih. Kesan yang paling bagus, ibu kota paling bagus nanti. Siap. Saya mau menunggu 2024 Agustus. Ikut upacara? Siap. Siap. Kalau nggak ada kerja. Siap. Jadi dari Baim Wong ini tidak ada kesan, tapi dia hanya cukup mengatakan ini ibu kota yang keren kalau sudah jadi. Nah guys, jadi di IKN ini ternyata sudah dipersiapkan nih kereta tanpa rel ya, atau namanya kereta otonom ya. Kereta ini sudah tiba di IKN dan sudah dilakukan uji coba sebelum digunakan ya. Kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit, ART, pabrikan BUMN Cina CRRC Sifang telah tiba di Ibu Kota Nusantara, IKN, pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Tram otonom yang mencakup sekaligus 3 gerbong tersebut sudah diturunkan dari kendaraan pengangkut dan ditempatkan di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat Ibu Kota Nusantara untuk kemudian Jadi ini kereta ini sebenarnya ada bannya ya di sini ya. jalani uji coba Makanya nggak pakai internal rel pada ya. Senin, 5 Agustus 2024. Tampak livery berwarna emas yang diadopsi dari pohon hayat sebagai logo IKN menjadi ornamen yang menghias tubuh kereta. Terdapat pula sepasang persona perempuan dan laki-laki yang mengenakan baju adat tradisional Dayak pada eksterior kereta yang didominasi warna silver dengan aksen garis biru. Staf khusus Menteri Perhubungan Bidang SDM dan Kehumasan Adita Irawati mengatakan, uji coba dan uji kelayakan internal akan dilakukan hingga tanggal 9 Agustus 2024. Rangkaian kereta otonom tanpa rel atau otonomus Ya itu tadi bentuk dari kereta otonom ya, tanpa rel ya, tanpa rel karena ternyata di kereta itu pakai ban. Jadi sebenarnya kayak bus ya, cuma bedanya rodanya itu agak ke atas. Jadi bodi keretanya itu hampir-hampir menyentuh aspal ya. Itu makanya dibilang kereta otonom tanpa rel. Iya, kalau roda pakai rel, kereta pakai ban bus tapi pakai rel nanti kan aneh ya, jadi kepleset. Ya kita lihat nih
Komen netizen. Ini mah ini mah bus gandeng. Nah, ya memang mirip bus ya. Dari Storypedia sebut saja busway ya. Kalau di Jakarta itu emang mirip busway. Hanya kepalanya yang beda. Pecah rahasia kereta ini. Rupanya ada ban di dalam penutup ya. Emang bener ada bannya itu. Sewanya berapa? Apa telur? Apa telur? Apa tuker pulau? Nah, ini netizen yang begini nih yang nggak bener, selalu apa ya, berprasangka buruk gitu. Busway gandeng hanya pejabat yang bisa menikmatin. Nah, Anda salah ya. Jadi jangan berprasangka buruk dulu, berpendapat buruk dulu ya. Nggak ada namanya fasilitas umum itu hanya khusus pejabat. Namanya juga untuk fasilitas umum yang naik ya semua orang. Yang penting bayar. Berbanggalah Indonesia, Jokowi hebat. Nah, ini baru benar. Ini baru benar. Hater nih, ngamuk nih. Di logika saja, kereta tanpa rel jalannya pakai apa? Nah, makanya lihat videonya yang cermat, bos. Itu ada bannya, jadi bannya seperti ban bus, cuma nggak terlihat. Sama aja busway ya, emang benar mirip. Nah, ini mobil odong-odong kah? Odong-odong. Gimana odong-odong ceritanya? Kalau odong-odong itu roda 2 atau pakai digenjot gitu ya. Itu odong-odong. Kalau ini pakai mesin canggih nih. Awas mak-mak plus 62 akan memotong jalur keretanya karena nggak ada pembatas jalannya ya. Ya kita lihat saja ya nanti ke depan IKN itu setelah jadi seperti apa ya. Mungkin bayangan netizen itu IKN itu seperti Jakarta ya, semrawut, jalan rayanya, orang main seberang, banyak bajai ya. Kayaknya nggak bakalan terulang deh. Kesemrawutan Jakarta ini akan dibawa ke IKN tuh kayaknya nggak mungkin. Kalau seandainya itu terjadi, itu sebuah kebodohan. Kirain buatan SMK, Cina juga loh. Jadi ini masih menyepelekan Cina ya. Cina itu jangan salah ya, secara teknologi ini bakalan bisa menggeser pemain-pemain dunia ya. Jepang aja sudah takluk nih secara teknologinya ya, karena yaitu Cina itu begitu masif membuat perubahan-perubahan teknologi dari menyasar dari level bawah, menengah sampai atas tuh dia sikat nih produk-produk Cina ini ya. Jadi kalian mau beli kualitas yang mana nih? Kualitas yang mudah rusak ya udah yang level paling bawah lah. Tapi kalau yang harga yang mahal pasti kualitasnya beda. Bisa kita lihat nih motor-motor cruiser nih yang sudah berseliweran di Indonesia ini. Nah, buatan Cina. Nggak ada masalah. Emang kalau jalan jelek bisa? Ya bisa. Jelek ditambal maksudnya. Penumpangnya siapa? Ya, penumpangnya orang, masa jin iprit? Oke, kita lihat saja video berikutnya. Nah, ini salah satu pejuang wanita kita dalam pembangunan IKN Nusantara. Semoga kakak ini selalu sehat ya di sana dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan dapat berperan aktif dalam pembangunan IKN Nusantara.
Itu tadi guys reaction beberapa video terkait IKN Nusantara yang mana ternyata pembangunan IKN di sana itu sudah begitu masif ya. Sudah terlihat megah ya, walaupun belum sempurna, masih banyak kekurangan di sana sini, tapi itulah adalah proses pembangunan ya. Jadi wajar ya. Pembangunan IKN ini dalam rangka menyambut Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Semoga Indonesia menjadi negara maju yang bisa bersaing secara ekonomi dengan negara-negara lain. Terima kasih yang sudah melihat video ini, yang sudah mengklik video ini. Terima kasih yang sudah mensubscribe video ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, kalau mau subscribe, silahkan di subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya, di reaction berikutnya. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa. Dadah.